Seorang Yakob Utomo memiliki pribadi yang realistis, sebagaimana diungkapkan berikut ini. Yakob utama, dalam pandangan saya, kalau menurut latar belakang keluarganya, menurut pendidikannya, menurut pengalaman hidupnya, dia seorang yang moderat. Moderat berarti orang yang menjauhi pikiran-pikiran yang serba ekstrim, yang dalam mencari penyelesaian selalu menempuh jalan tengah. Apa ya, sosok orang yang cerdas, ya kan, wawasannya sangat luas, tetapi kemudian orangnya itu bijaksana dalam banyak hal. Ya, buat saya dia ya seorang tokoh ya, tapi lebih-lebih buat saya dia guru, seorang sahabat ya, yang mengajari saya untuk betul-betul tidak hanya berdisiplin menjadi wartawan, tetapi mencintai dunia jurnalistik seperti sekarang, dan yang menjadi ciri khas minat maupun keharapan saya yaitu bidang-bidang kemanusiaan seperti keprihatinan Pak Yakob yang sangat saya petik sebagai warisan ketika saya sempat bekerja sama dengan beliau waktu di Kompas, dan warna ini sangat mempengaruhi seluruh pandangan jurnalistik saya. Kepribadiannya tercermin dari antusiasme para hadirin yang hadir pada malam itu. Karena mereka berada di sekitar kehidupan Yakob Utomo hingga saat ini dan tahu benar perjalanan beliau. Perjalanan karirnya berawal dari guru sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Jakarta di sekitar tahun 1952. Kemudian langkahnya kembali mengarahkannya menjadi seorang editor majalah Katolik Penabur pada tahun 1955, yang setelah itu bersama P.K. Oyong menerbitkan majalah bulanan Intisari di tahun 1963 dan mendirikan Harian Kompas 2 tahun kemudian. Sejak itu, Yakob menjadi ketua editor surat kabar Harian Kompas hingga sekarang. Sejak P.K. Oyong meninggal tanggal 31 Mei 1980, beliau merangkap sebagai pemimpin umum dan ketua eksekutif kelompok Kompas Gramedia. Yakob Utomo secara terbuka menegaskan bahwa dirinya pertama-tama adalah seorang wartawan. Yang pertama sekali, persamaan artinya bukan ya, tokoh Pak Yakob adalah memang beliau seorang wartawan. Tapi Sami seorang wartawan, dia sebetulnya seorang ahli pengetahuan juga. Dan yang lainnya lagi adalah beliau adalah seorang guru. Saya juga kenal dari dahulu ya. Memang bagi saya Pak Yakob sebagai perintis ya dari Kompas, saya rasa menjadi orang keduanya setelah Pak Oyong tentu ya. Setelah Pak Oyong lalu Pak Yakob sebagai juga sama-sama mereka membangun Kompas. Saya sangat salut lah ya, hebat ya, karena Kompas memang menjadi media sebagai koran yang bisa dibaca oleh bagian besar atau oleh penduduk Indonesia ya, di seluruh Indonesia ya, dan itu kan sesuatu ya, sebagai koran yang nomor satu saya rasa di Indonesia. Saya rasa di bawah pimpinan seseorang seperti Pak Yakob saya sangat salut, dan bagi ya Pak Yakob itu kan juga kalau lihat umurnya, saya ingat tahun lalu merayakan hari ulang tahun yang ke-70 kalau nggak salah, karena waktu itu saya diminta menulis. Saya juga merasa bahwa
memang Pak Yakob itu terus melakukan banyak sekali di dalam grup Kompas, dalam segala macam penerbitan yang diterbitkan oleh Kompas, khususnya sebagai orang pers di dalam itu media ya, media yang harian, mingguan dan sebagainya. Sederhana, tidak punya pretensi, dia hanya punya satu ambisi, melakukan tugasnya dengan baik. Dia kan tadinya mau jadi seminari toh, terus panggilan seminari itu dia terapkan di dia punya profesi ini dengan semangat, dedikasi, tapi wartawan. Berdasarkan idealisme, karya, dan dedikasi tingginya, pada tanggal 17 April 2003, Yakob Utomo menerima gelar Dr. Honoris Causa pada bidang komunikasi dari Universitas Gadjah Mada. Keputusan pemberian gelar tersebut didasarkan pada prestasi istimewa Yakob Utomo selama hampir setengah abad dengan tanpa mengenal lelah mempertahankan peranan pers sebagai media untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Beliau juga dipandang telah berhasil menggunakan pers sebagai wahana untuk mengamalkan pilar-pilar humanisme melalui kebijakan pemberitaan yang memberikan perhatian pada masalah, aspirasi, dan hasrat manusia dan kemanusiaan. Sebagai seseorang yang memiliki kesadaran sejarah yang mewarnai pemikirannya, direfleksikan dalam kemampuannya memahami tuntutan perubahan zaman. Wawasan kesejarahan yang menjadi napas berbagai pemikirannya selama ini diejawantahkan dalam ungkapan, "Kita tidak meniadakan warisan sejarah. Kita membangun di atas keberhasilannya. Kita belajar dan mengambil pengalaman dari kegagalan, permasalahan, dan kealpaannya." Acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa kepada Dr. Yakob Utama dinyatakan dibuka.